Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Imani Rahmasari, NPM 18003, Praktikan Laboratorium Optimasi Industri 2020, Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novadiola, NPM 18018, Praktikan Optimasi Industri. Di sini, saya dan partner saya akan bahas tentang modul 4, yaitu teori antrian. Jadi, langsung aja ke videonya. Jadi, untuk pengambilan data mentahnya, kita menggunakan Jurnal Informasi dan Teknologi yang terbit tahun 2019 dengan ISSN 2714-9730 yang berjudul Model Antrian Multi-Channel Single Fase berdasarkan pola kedatangan pasien untuk pengambilan obat di apotik oleh Devi Yuliana, Julius Antoni, dan Sumijan. Selanjutnya, judulnya adalah Analisis Sistem Pelayanan Apotik RSI Ibnu Sina Padang dengan Metode Antrian, di mana latar belakangnya RSI Ibnu Sina adalah rumah sakit yang ingin menerapkan sistem antrian multi-channel single fase untuk sistem antrian pada kasir obatnya, di mana akan ada lebih dari satu jalur masuk untuk melakukan pendaftaran ke rumah sakit Ibnu Sina, sehingga pola kedatangan pasien terbagi menjadi beberapa waktu dan jalur yang disesuaikan dengan kebutuhan waktu yang diinginkan oleh pasien. Dan terdapat lebih dari satu tahap pelayanan, di mana salah satu cara untuk mengurangi masalah yang terjadi pada suatu antrian adalah dengan menerapkan teori antrian pada sistem pelayanan di Rumah Sakit Ibnu Sina dengan menggunakan software WinKSB dan POM. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menganalisis sistem pelayanan apotik di RSI Ibnu Sina Padang dengan metode antrian menggunakan software WinKSB dan POM. Tujuannya itu untuk menentukan model yang tepat untuk menggambarkan antrian pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina, meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Ibnu Sina, dan untuk menganalisis sistem antrian di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan metode antrian. Manfaatnya yang pertama dapat memahami permasalahan-permasalahan dalam antrian di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dengan metode antrian. Yang kedua, mampu menentukan karakteristik sistem antrian pada pelayanan di bagian kasir apotik obat. Yang ketiga, praktikan dapat memahami model antrian yang diterapkan pada studi kasus. Selanjutnya adalah bagian 2, yaitu tinjauan pustaka. Teori antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian dapat disebut dengan proses kelahiran kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kelahiran terjadi ketika seseorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Rancangan sarana pelayanan ada 4 macam. Yang pertama, single channel single phase. Yang kedua, multi-channel single phase. Yang ketiga, single channel multi-phase. Dan yang keempat adalah multi-channel multi-phase. Single channel single phase maksudnya sarana pelayanan memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan dan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Seperti pada gambar. Di sini ada antrian. Dan di sini ada satu jenis pelayanan dengan satu jenis pegawai, sehingga hanya terdapat satu counter pelayanan. Selanjutnya ada multi-channel single phase, yaitu sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan, namun diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Yang dijelaskan pada gambar yaitu di sini antrian. Di sini adalah pelayanan nomor 1 dan pelayanan nomor 2, di mana pelayanan nomor 1 dan pelayanan nomor 2 memiliki jenis pelayanan yang sama, sehingga dikatakan multi-channel single phase. Selanjutnya ada single channel multi-phase, yakni sarana pelayanan yang memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan.
Nah, di sini dapat dikatakan bahwa hanya terdapat satu pegawai dalam masing-masing jenis pelayanan. Di sini ada antrian, di sini pelayanan jenis 1 dan jenis 2, di mana dua pelayanan ini memiliki pelayanan yang berbeda, sehingga disebut single channel multipath. Selanjutnya ada multi-channel multipath, di mana sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan, dan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Seperti pada gambar digambarkan, di sini terdapat antrian. Di sini ada pelayanan nomor 1 dan nomor 2, di mana pelayanan ini memiliki jenis pelayanan yang sama. Sedangkan pelayanan jenis 2 nomor 1 dan jenis 2 nomor 2 memiliki jenis pelayanan yang sama namun memiliki dua pegawai, sehingga dapat disimpulkan multi-channel multipath itu memiliki dua jenis pelayanan dan lebih dari satu pegawai dalam masing-masing pelayanan. Selanjutnya ada bentuk disiplin antrian. Di sini ada 4. Yang pertama first come first serve, yang kedua last come first serve, yang ketiga service in random order, dan yang keempat adalah priority service. Untuk penjelasannya, first come first serve atau first in first out yaitu di mana pelanggan yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu, seperti pada antrian loket pembelian tiket bioskop, antrian loket pembelian tiket kereta api, dan contoh lainnya. Selanjutnya ada last come first serve atau last in first out, di mana pelanggan yang datang paling akhir akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya sistem antrian pada elevator untuk lantai yang sama, sistem bongkar muat barang dalam truk, pasien dalam kondisi kritis, walaupun dia datang paling akhir, tetapi dia akan dilayani terlebih dahulu. Service in random order atau random selection for service, yaitu di mana panggilan didasarkan pada peluang secara random. Jadi tidak menjadi permasalahan siapa yang lebih dahulu datang dan siapa yang lebih dahulu keluar. Misalnya pada arisan di mana penarikan berdasarkan nomor urut undian. Dan yang terakhir ada priority service, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang memiliki prioritas yang lebih rendah, meskipun mungkin yang dahulu tiba di garis tunggu atau yang terakhir datang. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang memiliki penyakit yang lebih berat dibandingkan orang lain pada suatu tempat praktek dokter, atau hubungan kekerabatan pelayan dan pelanggan potensial akan dilayani terlebih dahulu. Di sini ada metodologi penelitian di mana ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebasnya adalah jumlah kedatangan pasien, waktu kedatangan pasien, dan waktu pelayanan pegawai kasir apotek obat. Sedangkan variabel terikatnya ada jumlah pasien yang diperkirakan dalam sistem, jumlah pasien yang diperkirakan dalam antrian, waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem, dan waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian, serta probabilitas petugas pelayan yang menganggur. Selanjutnya ada flowchart. Di sini flowchartnya kita mulai dengan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu kita melakukan rumusan masalah dan menentukan tujuan penelitian serta identifikasi variabel, di mana pengumpulan datanya ada jumlah kedatangan pasien, waktu kedatangan pasien, dan waktu pelayanan kasir apotek obat. Dan selanjutnya data yang sudah didapat kita input dengan aplikasi WinCashB dan POM, di mana jika data sudah optimal, kita lanjut dengan hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Ada hasil dan pembahasan, di mana studi kasusnya yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina ini adalah rumah sakit yang sering mengalami penumpukan antrian pasien pada bagian pengambilan obat di apotek, di mana observasi kali ini dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 pada pukul 8 sampai 9, di mana hasil observasinya itu pada Rumah Sakit Ibnu Sina ini terdapat 3 pegawai yang melayani pengambilan obat dan pola kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson yaitu 19 pasien per jam serta pola pelayanannya yaitu 14 pasien per jam. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan manualnya, di mana untuk tingkat intensitas kegunaan pelayanan didapatkan hasil 0,4524 atau 45,24%. Selanjutnya untuk kemungkinan para pegawai tidak bekerja itu ada 0,2476 atau 24,76%.
Untuk jumlah pasien rata-rata dalam antriannya ada 0,1556 pasien. Untuk jumlah pasien rata-ratanya ada 1,5127 pasien. Untuk waktu menunggunya ada 0,0082 jam. Ekspektasi waktu menunggu dalam sistemnya 0,0796 jam atau 0,08 jam. Nilai kemungkinan pasien masuk dalam sistem dan menunggu pelayanan 0,1884 atau 18,84%. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan atau pengolahan data menggunakan bantuan software WinKSB. Mari kita ke softwarenya. Kita buka dulu VirtualBox-nya. WinKSB kita buka. Sebelumnya kita buka yang ini, Queuing Analysis seperti ini. Terus kita new. Kita tulis judul problemnya di sini. Kita oke. Nah, di sini untuk inputnya didapatkan terhitung pada tanggal 14 Mei 2019 terdapat 3 pegawai yang melayani pengambilan obat di apotik RSI Ibnu Sina. Nah, di sini berarti number of servernya adalah 3. Pada pukul 8 sampai 9, pola kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson, yakni 19 pasien per jam. Pola kedatangan yaitu customer arrival rate-nya adalah 19. Dan pola pelayanan dengan nilai rata-rata pasien 14 pasien per jam. Berarti service rate-nya kita isi 14. Setelah seperti ini, langsung di solve and analyze. Solve the performance. Nah, dengan 3 server, lambda 19 dan mu-nya 14, maka didapatkan overall system utilization-nya sebesar 45,2381%. The probability that all server are idle itu sebesar 24,7597%. Average number of customer in the queue atau LQ didapatkan sebesar 0,1556 pasien. Average number of customer in the system atau L didapatkan 1,5127 pasien. Nah, selanjutnya average time customer spend in the system atau W didapatkan 0,0796 jam. Average time customer spends in the queue atau WQ didapatkan 0,0082 jam. Serta didapatkan the probability and arriving customer wait atau PW yaitu sebesar 18,8362%. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mengolah datanya dengan menggunakan software POM. Dimana kita mulai dengan modul, kita pilih waiting line, terus new. Di sini kita pakai mm/s karena kita menggunakan multi channel single fase. Untuk titelnya kita ganti RSI Ibnu Sina. Kita oke. Sesuai data kita masukkan lambdanya 19, mu-nya 14, dan jumlah servernya itu tadi ada 3 kasir. Langsung solve. Nah, di sini dapatkan untuk rata-rata pelayanannya ada 0,45 atau 45%. Rata-rata antriannya ada 0,16, rata-rata antrian dalam sistemnya 1,51. Untuk waktu menunggunya ada 0,01 dan untuk waktu antrian dalam sistemnya 0,08. Di sini kita lakukan pengecekan untuk sensitif to 6 server, di mana untuk 2 kasir, 3 kasir, 4 kasir, 5 kasir, dan 6 kasir. Hasil dan pembahasan untuk perhitungan manual. Dari perhitungan manual yang telah dilakukan, maka didapatkan tingkat intensitas pelayanan sebesar 45,24%, nilai kemungkinan para pegawai tidak bekerja sebesar 24,76%, jumlah pasien rata-rata dalam antrian sebanyak 0,1556 pasien, jumlah pasien rata-rata dalam sistem sebanyak 1,5127 pasien,
Waktu menunggu dalam antrian sebesar 0,0082 jam. Ekspektasi waktu menunggu dalam sistem sebesar 0,0796 jam. Dan nilai kemungkinan untuk pelanggan masuk ke dalam sistem dan menunggu pelayanan adalah sebesar 18,84%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan software WinKSB. Dari pengolahan data dengan bantuan software WinKSB, maka didapatkan tingkat intensitas kegunaan pelayanan sebesar 45,2381%, nilai kemungkinan para pegawai tidak bekerja sebesar 24,7597%, jumlah pasien rata-rata dalam antrian sebanyak 0,1556 pasien, jumlah pasien rata-rata dalam sistem sebanyak 1,5127 pasien, waktu menunggu dalam antrian sebesar 0,0082 jam, ekspektasi waktu menunggu dalam sistem sebesar 0,0796 jam, dan nilai kemungkinan untuk pelanggan masuk ke dalam sistem dan menunggu pelayanan adalah sebesar 18,8362%. Hasil dan pembahasan software POM-QM. Dari pengolahan data dengan bantuan software POM-QM, maka didapatkan tingkat intensitas kegunaan pelayanan sebesar 0,45 atau 45%. Jumlah pasien rata-rata dalam antrian sebanyak 0,16 pasien. Jumlah pasien rata-rata dalam sistem sebanyak 1,51 pasien. Waktu menunggu dalam antrian sebesar 0,01 jam. Dan ekspektasi waktu menunggu dalam sistem sebesar 0,08 jam. Bagian 5 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan perhitungan manual, software WinKSB dan software POM-QM dapat disimpulkan bahwa tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P didapatkan sebesar 45,2381%. Nilai kemungkinan para pegawai tidak bekerja atau P0 didapatkan sebesar 24,7597%. Jumlah pasien rata-rata dalam antrian atau LQ didapatkan sebanyak 0,1556 pasien. Jumlah pasien rata-rata dalam sistem sebanyak 1,5127 pasien. Waktu menunggu dalam antrian atau WQ didapatkan sebesar 0,0082 jam. Ekspektasi waktu menunggu dalam sistem atau W didapatkan sebesar 0,0796 jam. Dan nilai kemungkinan untuk pelanggan masuk ke dalam sistem dan menunggu pelayanan atau PW sebesar 18,8362%. Dari ketiga perhitungan yang ada, didapatkan perbedaan nilai di antara masing-masing metode yang digunakan. Namun, perbedaan tersebut dikatakan tidak berarti. Maksudnya, perbedaan yang ada hanya menunjukkan tingkat ketelitian dari hasil yang diperoleh dari masing-masing metode. Jadi, secara keseluruhan, output dan hasil dari tiga metode yang telah dilakukan dinyatakan sama dan valid, serta dapat digunakan dalam usaha mengoptimalkan pelayanan apotek di RSI Ibnu Sina Padang. Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu 1. Sebaiknya lebih teliti dalam melakukan perhitungan secara manual. Yang kedua, sebaiknya lebih teliti dan melakukan cek ulang data dalam memasukkan data ke dalam software. Dan yang ketiga adalah sebaiknya dilakukan pemahaman secara mendasar sebelum melakukan perhitungan dan melakukan pengolahan datanya. Sekian, terima kasih.